Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi terakhir ya, materi keempat tentang karya tulis sederhana. Oke, baiklah. Sekarang adalah materi keempat, kesimpulan dan daftar sumber bacaan atau kalau di karya ilmiah, skripsi, makalah itu biasanya digunakan daftar pustaka, atau di buku itu biasanya digunakan istilah daftar pustaka. Oke, hari ini Jumat 8 Mei 2020. Oke. Sekarang apa sih itu kesimpulan? Nah, kesimpulan adalah kalimat yang disampaikan berdasarkan ide atau gagasan yang ada. Nah, jadi kesimpulan itu adalah kalimat atau deskripsi yang menjelaskan teks atau gagasan-gagasan yang sudah kalian tulis pada bab 2 pada pembahasan. Nah, secara sederhana seperti ini. Kesimpulan adalah teks yang memuat seluruh isi teks yang dibahas sehingga mudah untuk dipahami. Itu kesimpulan. Jadi ketika setelah kalian selesai menulis pembahasan atau bab 2, itu kalian ke bab 3 yang isinya kesimpulan. Oke. Kalau isinya gimana sih? Apa sih isinya, Pak? Kesimpulan itu? Oke. Kita juga udah pernah belajar ya kesimpulan. Nah, kesimpulan itu isinya adalah ringkasan teks yang memuat informasi-informasi penting secara singkat, jelas, dan padat. Jadi tidak perlu disalin lagi dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu ya. Nggak perlu disalin lagi, tapi cukup diringkas. Menurut kalian informasi penting apa yang informasi yang penting pada pembahasan 1, pada pembahasan kordis apa sih informasi pentingnya apa, kemudian dilanjutkan ke 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Panjangnya berapa? Bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf, bisa 3 paragraf. Oke. Cara nulisnya gimana, Pak? Oke, cara nulisnya. Yang pertama, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah baca kembali seluruh isi karya tulis yang kalian buat. Jadi di pembahasan itu dibaca lagi semuanya sampai kalian ngerti apa sih yang kalian bahas. Kemudian setelah kalian baca semua, 2, ambil gagasan-gagasan pokok dan informasi-informasi penting dari teks yang kalian baca tadi. Oke, jadi diambil misalnya paragraf 1 informasi pentingnya apa. Misalnya paragraf 1 berdasarkan Quran surah Ar-Rum ayat 5 dijelaskan bahwa kita tidak boleh kayak gitu ya. Nanti dibaca lagi. Kemudian 3, kembangkan dengan bahasa dan kalimat kalian sendiri. Nah, misalnya tadi sudah ada ayatnya, ada terjemahannya. Kemudian berdasarkan surat itu bahwa kita harus menyayangi tumbuhan, tidak boleh menebang tumbuhan. Kemudian kita harus menyayangi hewan, tidak boleh menelantarkan hewan, tidak boleh menyiksa hewan, dan lain sebagainya. Oke, contohnya gimana sih, Pak? Oke, ada beberapa karya teman kalian yang sudah masuk ke Bapak, yang sudah mengumpulkan. Ini Bapak ambil salah satu contohnya ya. Twing twing twing. Oke. Nah, di sini teman kalian itu
menyimpulkan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai keimanan dengan sikap tanggung jawab melestarikan lingkungan. Karena jika kita amanah dan mengelola sumber daya alam baik pemerintah sampai rakyat, maka kesejahteraan umat manusia akan tercapai. Nah, ini contoh kesimpulan yang teman kalian tulis yang sudah dikumpulkan ke Bapak. Nah, kalau sudah selesai kita tulis kesimpulan kita apa? Kesimpulannya bisa 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf sesuai dengan yang kalian pahami. Kemudian di akhir karya tulis kalian itu sertakan namanya daftar pustaka atau daftar bacaan atau sumber bacaan yang kalian mengumpulkan informasinya dari mana aja sih. Itu secara sederhananya itu. Oke. Apa sih daftar pustaka? Nah, daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan yang menjadi rujukan saat membuat karya tulis. Jadi kalian ngambilnya dari mana? Misalnya buku kelas 6 tema 4 atau buku kelas 4 tema 5, buku Kurdis kelas 5, buku Kurdis kelas 6. Nah, itu contohnya. Atau ngambilnya dari internet. Nah, nanti disertakan. Gimana sih cara nulisnya? Nanti kita bahas. Nah, bikinnya gimana sih? Oke, ini cara bikinnya. Cara bikinnya itu yang pertama kali kita ketik nama penulisnya. Misalnya Wiwin Windratama atau Adi Ahmad Soleh atau Hanif Abdurrahim atau Muhammad Al-Fauzi, itu ditulis ya. Nah, kemudian tahun penerbitannya tahun berapa, misalnya tahun 2020. Kemudian judul bukunya apa, IPS kelas 6. Kemudian kota penerbitnya mana, kota Bandung. Yang menerbitkannya siapa, PT misalnya PT 3 Serangkai. Nah, oke. Ini formatnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya dong. Nah, yang pertama Bapak ambil dari buku yang Bapak baca. Misalnya ini adalah karangan Munif Chatib. Nah, kalau nama orang itu 2 suku kata, Munif Chatib misal. Nama belakang dulu baru nama depan. Oke. Ini namanya Bapak Munif Chatib. Nah, Bapak tulis Chatib Munif. Tahun terbitnya buku ini tahun 2011. Judul bukunya apa, Pak? Judul bukunya Gurunya Manusia. Oke. Diterbitkannya di kota mana? Di kota Bandung. PT penerbitnya siapa? PT Mizan Pustaka. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian Bapak ambil lagi contoh dari bahasa Arab kelas 1. Pengarangnya penulisnya adalah Bapak Sunaryo Putro. Ini dua suku kata. Sunaryo Putro. Oke, nama belakangnya duluan. Kemudian tahun terbitnya 2013, judul bukunya Aku Cinta Bahasa Arab 1. Kota terbitnya Solo, yang menerbitkannya PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Oke. Nah, itu kan dari buku, Pak. Kalau misalnya kita ngambilnya dari internet gimana dong? Oke. Nah, kalau kita ngambilnya dari internet seperti ini. Misalnya tetap ditulis penulisnya siapa, tahun berapa, judulnya apa, alamat webnya apa, dan ditambahkan dalam kurung tanggal kita download.
tanggal kita downloadnya tanggal berapa. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya Bapak ambil ini kemarin. Nama penulisnya itu Ayu Dewi Humairah. Tahunnya tahun 2014. Judul tulisannya penulisan kesimpulan yang baik dan benar. Alamat webnya https://academy.edu. Bapak dan seterusnya. Kemudian terakhir dalam kurung Bapak ngambilnya tanggal 7 Mei 2020. Aduh Pak, ribet. Yang simpel ada nggak? Oke. Mungkin terlalu ribet. Nah, sekarang karena kita ini masih belajar, baru mengenal, maka boleh seperti inilah. Kita buat daftar bacaan aja. Jadi judulnya bukan daftar pustaka, tapi daftar bacaan.